Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fahmi Al-Faqih Najal dari Universitas Negeri Jember dengan Fakultas Ilmu Budaya dan Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM 23011 030 1059. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara, dimulai dari asal-usulnya, siapa pemimpinnya, dan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Tanpa basa-basi, mari kita simak video ini. Pada abad ke-4 hingga abad ke-16 di masa Hindu-Buddha ada beberapa kerajaan yang sudah mulai berdiri. Salah satunya adalah Kerajaan Tarumanegara. Jadi, bagaimana sih awalnya Kerajaan Tarumanegara kok bisa berdiri? Jadi, awalnya ada seseorang Maharesi atau pemuda agama Hindu bernama Jaya Singhawarman yang memimpin salah satu rombongan pengungsi ke Nusantara. Mendirikan Kerajaan Tarumanegara, sesampainya di Nusantara, Jaya Singhawarman diterima oleh Raja Dewa Warman ke-8, abad 348 hingga 362, dari Kerajaan Salakanegara. Jaya Singhawarman bahkan dinikahkan dengan putri sulung Dewa Warman ke-8 yang bernama Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi atau Dewi Minawati. Setelah mendapatkan persetujuan Dewa Warman ke-8, Jaya Singhawarman membuka wilayah yang sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi. Wilayah tersebut dinamai Tarumadesya atau Desa Taruma, yang seiring waktu menjadi ramai. Dalam waktu 10 tahun, Desa Taruma berkembang menjadi kota dan Jaya Singhawarman mendirikan kerajaan bernama Tarumanegara pada tahun 358 Masehi. Dengan begitu, Jaya Singhawarman adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Tarumanegara. Berikut adalah daftar nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah Raja Purnawarman yang memimpin pada tahun 395 sampai dengan 434 Masehi. Lalu ada Wisnuwarman sejak 434 sampai dengan 455 Masehi. Lalu Indrawarman 455 sampai dengan 515 Masehi. Lalu Candrawarman 515 sampai dengan 535 Masehi. Lalu Suryawarman 535 sampai dengan 561 Masehi. Kertawarman 561 sampai dengan 628 Masehi. Lalu ada Sudawarman 628 sampai dengan 639 Masehi. Lalu ada Hariwangsawarman 639 sampai dengan 640 Masehi. Lalu ada Nagajayawarman 640 sampai dengan 666 Masehi. Lalu raja terakhir yaitu Linggawarman yang memimpin pada tahun 666 sampai dengan 669 Masehi. Selanjutnya adalah masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara tidak diketahui secara terperinci, bahkan dalam prasasti hanya tertuliskan nama Raja Purnawarman. Hal yang memungkinkan akan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara adalah saat Raja Linggawarman turun tahta. Pemerintahan dipegang oleh menantunya Tarusbawa. Sayangnya Tarusbawa naik tahta saat Kerajaan Tarumanegara turun pamor. Seakan Tarusbawa ingin menaikkan lagi nama besar Kerajaan Tarumanegara, namun langkah yang diambil malah menyebabkan Kerajaan Tarumanegara hilang. Pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa merubah nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Hal ini yang menyebabkan Cicit Manikmaya, Praiti Kandayan yang merupakan raja kerajaan Galuh memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara. Bahkan pemisahan ini didukung oleh Kerajaan Kalingga sebab pada masa itu pula putra mahkota sana menikah dengan putri Maharani Sima dari Kerajaan Kalingga. Hal ini menyebabkan Kerajaan Tarumanegara terbagi menjadi dua, di mana Sungai Tibrarum sebagai batas kerajaannya. Kerajaan Tarumanegara memiliki beberapa peninggalan. Berikut beberapa peninggalan berupa prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah Prasasti Ciauterun. Prasasti ini ditemukan di Sungai Ciauterun, yakni salah satu muara Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti ini juga dikenal dengan nama Prasasti Ciampea. Pada prasasti ini terdapat gambar laba-laba dan telapak kaki Raja Purnawarman. Selain itu ditemukan juga huruf Palawa dan Sansekerta. Yang kedua, Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau dikenal dengan nama Prasasti Pasir Koleangka. Pasalnya prasasti ini ditemukan di Bukit Koleangka. Perkebunan jambu letaknya yakni 30 km sebelah barat dari kota Bogor. Prasasti ini berisi kebesaran Raja Purnawarman dan gambar telapak kakinya. Dan yang ketiga, Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Bogor, tepatnya Kampung Cibungbulan, Kampung Muara Hilir. Prasasti ini cukup istimewa sebab terdapat sepasang telapak kaki gajah. Tapak kaki ini digambarkan sebagai tapak kaki Raja Purnawarman. Dalam agama Hindu, gajah digambarkan sebagai hewan sakral dan dekat dengan Dewa Wisnu. Konon diibaratkan sebagai Maharaja Purnawarman.
Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.